Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Good morning my students. How are you today? Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dan dalam keadaan sudah mensyukuri nikmat pula ya. Jadi tetap disyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita sehingga kita bisa hari ini melaksanakan pembelajaran online. Dan hari ini adalah jadwalnya pembelajaran online paket 5 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak solihah, sebelum mulai belajar, silakan terlebih dahulu ambil pulpen dan juga buku tulisnya disiapkan agar nanti kalian bisa mencatat sekiranya ada yang tidak ibu tulis namun ibu sampaikan di sini ya, Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang kritik sastra dan juga esai. Jadi ada dua pembahasan sebenarnya, ada kritik sastra dan juga esai. Namun pada pertemuan kali ini ibu akan lebih fokus kepada kritik sastra terlebih dahulu. Apa itu kritik sastra dan jadi nanti kita bahas lebih lanjutnya. Untuk esai kapan, Bu? Untuk esai itu nanti pada pertemuan berikutnya. Oke, kita bahas. Apa itu kritik sastra? Nah, kritik kita ketahui merupakan suatu ungkapan penilaian terhadap suatu karya dengan didasari analisis yang mendalam. Selain menilai, biasanya kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Nah, jadi Mbak, namanya kritik itu biasanya kan tidak hanya menjudge ini buruk atau ini jelek gitu ya. Jadi kritik tidak hanya menjatuhkan, tapi kritik itu ada yang membangun. Jadi kritik itu tidak hanya melihat sisi jeleknya ataupun sisi kelemahannya, namun sisi kelebihannya juga dapat dikritik. Itu kritik ya. Jadi kritik itu tidak selamanya maknanya negatif. Oke, kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Nah, lihat, kritik sastra itu menilai baik dan buruk. Jadi kritik tidak negatif ya. Kritik itu tidak hanya melihat sisi buruk namun sisi baik, tidak hanya melihat sisi kelemahan namun juga sisi kelebihannya, dan sifatnya itu objektif. Maksudnya objektif apa? Maksudnya objektif berarti dia penilaiannya berdasarkan data yang dia lihat ataupun penilaiannya memang berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak berdasarkan subjektif. Kan kalau subjektif, kalau sudah tidak suka dengan penulisnya, mungkin ini karya sastranya pasti jelek gitu. Nah, itu subjektif. Misalnya nih, nggak suka nih Sapari Djoko Damono, soalnya karya sastranya puisi-puisinya itu terlalu romantis. Nah, jadi setiap karya sastra yang dikeluarkan Sapari Djoko Damono menurut kita itu jelek gitu. Padahal karena kita yang tidak suka pada Sapari Djoko Damono, maka ketika kita berbicara tentang karyanya tapi kita penilaiannya sudah subjektif, maka itu tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Kritik dapat bermanfaat dalam memberikan panduan yang memadai kepada pembaca tentang kualitas sebuah karya. Di samping itu, penulis karya tersebut akan memperoleh masukan terutama tentang kelemahannya. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk pembaca, kritik sastra ini juga bermanfaat untuk penulis karya tersebut juga. Jadi bermanfaat bagi keduanya. Kalau bagi pembaca tahu kualitasnya, dan kalau bagi penulis ataupun penulis karyanya itu bagaikan masukan. Jadi seperti masukan untuk dirinya sendiri, untuk memacu dirinya menjadi lebih baik. Ya, berikutnya yang kita bahas adalah ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama adalah memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Namanya kritik, ya berarti ada tanggapannya. Dan tanggapannya terhadap apa ya? Terhadap terhadap karya sastranya, karya sastra. Kemudian memberikan pertimbangan baik dan buruk. Jadi tidak hanya pertimbangan buruk ataupun kekurangannya, tapi juga kelebihan dari karya sastra. Kemudian pertimbangannya bersifat objektif, tidak terpengaruh kepada siapa penulisnya. Kemudian memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Dan yang terakhir, memberikan alternatif perbaikan ataupun penyempurnaan. Jadi tidak hanya mengkritik ini jelek, tapi dia juga memberikan sebaiknya ini begini gitu. Jadi
ada kritik dari dia tapi dia memberikan solusinya. Itu kritik sastra. Ciri-ciri kritik sastra yang baik adalah selalu mempertimbangkan 4 komponen berikut ini. Yang pertama ada data ataupun fakta, dan yang kedua adalah kesimpulan. Yang ketiga adanya evaluasi, dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah penilaian. Oke, kita bahas pertama. Yang pertama itu adalah data ataupun fakta. Jadi ciri-ciri kritik sastra yang pertama berdasarkan data ataupun fakta. Jadi memang tulisannya seperti itu, jadi nilainya seperti itu. Kemudian di situ di dalam kritik sastra dibuat kesimpulan tentang hasil akhir dari tulisan ataupun karya sastranya. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu apa ya? Tadi perbaikan tadi. Jadi setelah dia nilai, tapi dia memberikan evaluasinya, oh ini harusnya begini, ini kelebihannya begini, kekurangannya begini. Nah, yang terakhir itu penilaian. Penilaiannya, apakah penilaian dari kritikus ini bisa baik ataupun biasa saja, atau bahkan bisa buruk. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas adalah struktur kritik sastra. Nah, sebenarnya struktur kritik sastra ini juga sama dengan struktur esai. Yaitu ada 3, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Ya, kita bahas yang pertama yaitu pendahuluan ya Mbak ya. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang penting dalam kritik sastra atau esai. Bagian ini menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk meneruskan bacaan tersebut hingga selesai. Pendahuluan yang menarik tentu akan meningkatkan minat pembaca untuk menyelesaikan bacaannya. Sebaliknya, pendahuluan yang membosankan akan membuat pembaca enggan untuk melanjutkan bacaannya. Pada dasarnya, bagian pendahuluan berisi tentang pengantar yang memadai tentang topik bahasan yang hendak ditulis. Gagasan ditulis dalam paragraf pendahuluan memberikan gambaran tentang gagasan ataupun pembahasan yang akan tulis pada bagian isi. Unsur yang paling penting dalam paragraf pendahuluan adalah kalimat tesis. Nah, apa itu kalimat tesis? Kalimat tesis adalah gagasan utama kritik ataupun esai yang dinyatakan secara jelas dan eksplisit. Jadi bukan implisit ya, tapi eksplisit, jadi jelas. Kalimat tesis ini berfungsi sebagai pengontrol gagasan yang hendak disampaikan di dalam bagian isi. Nah, intinya kalau dalam bagian pendahuluan itu berisi tentang gambaran kecil tentang apa sih karya sastra apa, gambaran tentang penilaian kita sedikit tentang karya sastra ini gitu ya. Oke, kita bahas deh, nanti masuk ke contoh baru Ibu jelaskan lebih lanjut ya Mbak ya. Bagian kedua adalah bagian isi. Nah, bagian isi adalah jabaran lebih lengkap dari gagasan utama yang ada dalam tesis. Nah, jabaran gagasan utama ini diwujudkan dalam beberapa paragraf. Jadi kan kalau tadi di bagian tesis itu cuma 1 paragraf sedikit. Nah, tetapi penjabaran lebih luasnya ada pada bagian isi. Jadi tidak hanya 1 paragraf. Nah, setiap gagasan utama ditulis dan dijabarkan dalam 1 paragraf. Kemudian 1 paragraf ini mendiskusikan gagasan-gagasan yang lebih khusus ataupun spesifik dan lebih detail agar penilaian ataupun argumen dari kritiknya dapat meyakinkan ataupun jelas. Jadi gagasan spesifik ini merupakan kalimat pendukung yang berfungsi sebagai penjelasan yang logis atau argumen yang disampaikan penulis. Nah, pada bagian isi inilah penulis ataupun kritikus esai ataupun kritikus sastra menulis tentang penilaian dia terhadap karya sastra itu, baik dari segi cover atau dari segi lain, cover atau segi-segi lainnya deh Mbak, dari segi tata bahasa, dari unsur intrinsiknya atau unsur ekstrinsiknya, itu dibahas dalam bagian isi. Oke, kita masuk. Yang berikutnya adalah bagian penutup. Bagian penutup ini disajikan dalam 1 paragraf simpulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri pembahasan topik. Jadi intinya kalau bagian
penutup ini adalah rangkuman ataupun simpulan yang ditulis dalam kalimat, beberapa kalimat gitu ya. Dan dia itu merupakan simpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh kritikus di kritikus di bagian isi, bukan dari ya, di bagian isi. Jadi di sini bagian penutup ini juga berupa penegasan atas pendapat kritikus terhadap karya yang ia kritik. Seperti itu ya, Mbak. Menulis kritik sastra. Dalam menyusun kritik yang baik dan benar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca ataupun mengamati dengan saksama karya sastra yang akan dikritik. Hal ini tujuannya supaya apabila seorang kritikus sedang mengkritik, ia sudah tahu apapun yang ia kritik, jadi tidak asal-asalan gitu. Jadi langkah pertamanya apa kalau mau dikritik? Ya harus observasi dulu, harus dibaca dulu karya sastranya, baru tahu apa yang mau dikritik. Jadi tidak hanya sekedar bahasa kita tuh bahasanya julid gitu ya, ini kayaknya jelek nih, malas nih, terlalu panjang jadi nggak mau baca, pokoknya anak kritik ini tulisannya terlalu panjang. Nah, tidak seperti itu. Kemudian langkah kedua, setelah kita baca, kita harus punya harus punya bekal apa? Harus punya pengetahuan tentang sastra itu sendiri apa. Jadi langkah keduanya, kita membekali diri dengan pengetahuan akan karya sastra yang dikritisi. Jadi misalnya karya sastra yang kita kritisi adalah cerpen ya, kita berarti harus tahu cerpen itu apa, unsur intrinsiknya apa saja, unsur ekstrinsiknya apa saja. Terus kalau misalnya puisi kita yang kita kritik ya, berarti kita harus punya pengetahuan dasar sedikit tentang puisi, nggak sedikit ya, harus banyak. Nah, misalnya puisi, kalau pengetahuan tentang puisi apa, puisi itu apa, pemilihan diksi itu bagaimana, kemudian tema itu apa, ataupun gaya bahasanya apa saja dalam puisi itu kita harus tahu, sudut pandang. Nah, itu hal-hal begitu harus kita punya dasar tersendiri ya, Mbak ya. Jadi bagaimana seorang kritikus bisa mengkritik ya, berarti dia memang sudah harus punya ilmunya. Oke, yang ketiga, mengumpulkan data-data yang mendukung kritik kalian gitu. Jadi di mana data-data pendukung ini nanti yang akan memperkuat penilaian kritikus akan suatu karyanya. Apakah telah sesuai dengan fakta atau belum dan sebagainya. Ataupun saat mengkritisi sebuah karya sastra, seorang kritikus yang bijak juga wajib untuk tak sekedar mengungkap kelemahan karya, tetapi juga mengangkat kelebihannya. Nah, jadi dikumpulkan data-data yang sekiranya itu mendukung pernyataan kalian sebagai pengkritik. Dan ingat, tidak hanya menjelekkan ataupun menjatuhkan, ataupun kritik yang menjatuhkan ya, kritik buruk ya, tapi harus ada kritik yang membangun. Jadi antara kritik yang buruk ataupun bukan kritik buruk ya, kritik tentang keburukan ataupun kritik yang jelek tentang kelemahan dari karya sastra itu harus dibarengi dengan, bersamai dengan kelebihan, kritik yang menjelaskan kelebihan dari karya sastra itu. Jadi harus seimbang. Dan yang terakhir, kajian teori yang relevan ataupun teori-teori yang mendukung apa yang kalian tulis gitu ya. Jadi kajian teori yang relevan ini gunanya untuk apa? Untuk mendukung penilaian seorang kritikus akan suatu karya tertentu. Jadi contohnya gini nih, menurut teori ini harusnya nih penulisnya tuh seperti ini gitu. Yang baik tuh harusnya seperti apa gitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Contoh puisi dari Khairil Anwar dengan judul sendiri ya, Mbak ya. Silakan dibaca. Kita baca bersama-sama. Sendiri. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa. Malam apalagi. Ia ngeri. Dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala yang minta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari tiap sudut. Mendekat juga dalam ketakutan menanti ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk.
Siapa yang memanggil itu? Ah, lemah lesu ia terseduh. Ibu, ibu. Nah, itu contoh puisi itu adalah bukan contoh ya, itu adalah puisi dari Chairil Anwar dengan judul sendiri. Ya. Baik, tadi kita sudah baca puisi Chairil Anwar dengan judul sendiri ya. Nah, ini adalah contoh kritik sastra terhadap puisi Chairil Anwar dengan judul sendiri itu. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwasannya kritikus ini memberikan teori yang mendukung kritikannya. Jadi karya sastra itu tidak lahir dari situasi kosong budaya. Nah, kemudian dia menggambarkan tesis itu di paragraf pertama, pendekatan mimik. Kemudian di paragraf 2, 3 sampai paragraf paragraf 1 sudah ya, 2, 3, 4, 5 itu si kritikus memberikan bagian isi memberikan gambaran tentang bahwasannya cerita dari puisi ini tuh begini gitu. Dan gambaran puisinya tuh begini gitu. Kemudian di bagian 2 paragraf terakhir dia menjelaskan kelebihan dari paragraf ini tanpa secara langsung ya. Jadi menurutnya banyak anak-anak dari berbagai daerah pergi meninggalkan kampungnya untuk bekerja, menimba ilmu ataupun dengan berbagai alasan yang lain. Saat itulah adalah saat yang memilukan yang dirasakan oleh setiap orang, berpisah dari keluarga yang ia sayangi. Namun saat ia telah tiba di tujuannya, terkadang ia sengaja untuk tidak selalu memberi kabar. Nah, di sini sebenarnya tidak ada bagian yang menunjukkan kelebihan banget, tapi tidak menjatuhkan juga. Jadi dia cuma menunjukkan ini kritiknya seperti ini gitu loh, Mbak. Oke. Demikian materi kita hari ini tentang kritik sastra. Dan jika ada pertanyaan yang memang belum dipahami boleh ditanyakan ya Mbak ya, kita sama-sama belajar. Memang karena pelajaran bahasa Indonesia untuk teks-teksnya itu benar-benar mengalami apa ya Mbak ya, dinamis gitu loh belajar bahasa Indonesia ini. Jadi ilmu itu memang selalu dinamis dan mengalami perubahan ataupun perkembangan. Jadi zaman dulu ibu tidak mempelajari ini, tapi Masya Allah mulai saat-saat ini pelajaran yang sepertinya ini harus dipelajari di duduk bangku perkuliahan setelah adanya revolusi kurikulum, ternyata bisa kalian pelajari di SMA. Baik, demikian anak-anak solihah. Jika ada pertanyaan kita lanjutkan di kelas, silakan ditanyakan, kita sama-sama belajar. Oke, akhirul kalam ibu ucapkan jazakumullah khair setelah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak solihah.